Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan kembali bahas lagi kelanjutan part sebelumnya. Di part sebelumnya banyak hal yang sudah terjadi, terutama permainan dari strategi Zovan ya. Seolah semuanya itu berputar-putar di atas telapak tangan Zovan. Lalu kemarin Zovan akhirnya juga mendapatkan tugas baru, yaitu untuk melakukan penyelidikan ulang ke istana Raja Kota. Lalu, apakah yang akan Zovan lakukan? Mari kita dengarkan di part 173. Dan part kali ini Ane ambil dari bab 894 sampai dengan 896. Hari Selasa, ya seperti biasa, ini adalah bonusan. Di pavilion yang tenang, angin berhembus sepoi-sepoi dan suara burung berkicau. Di sana terlihat 3 sosok yang sedang duduk bersama sambil menikmati teh. Mereka tidak lain adalah Dan King Sen, Bai Li Jingwei, dan tentu saja yang terakhir adalah Sangguan Fei Yun. Lalu di sana seberkas cahaya datang ke arah mereka. Bai Li Jingwei melambaikan tangannya dan meraih cahaya itu. Itu tidak lain adalah batu giok yang sebelumnya dikirimkan oleh Yulin. Bai Li Jingwei kemudian membaca isi dari batu giok itu dan perlahan menyeringai. Sepertinya semua rencana kita berjalan dengan baik. Keluarga Sangguan tidak curiga sedikit pun. Yulin telah menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik. Mendengar itu Fei Yun mencibir. Meski ibunya adalah seseorang yang keras kepala, tapi ternyata putranya adalah orang yang licik. Aku penasaran dengan sosok ayahnya yang sesungguhnya. Lalu, apakah anak itu menyebutkan juga tentang rencana Fei Xiong yang selanjutnya? Bai Li Jingwei mengangguk perlahan dan kemudian berkata, "Tentu saja. Dia mengatakan kalau keponakanmu yang satu lagi telah menyusuri istana. Dia mendapatkan gambaran kasar tentang denah dari istana ini. Tapi masih ada 5 tempat yang tidak bisa dia masuki. Karena itu, Fei Xiong kemudian meminta tuanku untuk menyelidiki ke-5 tempat ini." Oh, jadi begitu. Jika aku tahu kalau mereka ingin melakukan penyelidikan, seharusnya aku membuka semua larangan di istana, supaya dia bisa menyelidiki semuanya. Dengan begitu, mereka akan bergerak lebih cepat dan kita bisa menyingkirkan mereka secepat mungkin, kata Fei Yun sambil mencibir. Tapi Bai Li Jingwei menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu bukanlah pilihan yang baik. Lagi pula, jika kita membuka semua larangan di istana sejak awal, itu justru akan mengundang kecurigaan mereka. Bertindak secara alami itu jauh lebih baik daripada tergesa-gesa." Baiklah, kalau begitu, biarkan tuanku datang dan memeriksa seluruh istana. Lagi pula, dia hanyalah ahli di ranah visi dewa. Dia bahkan tidak akan bisa menyentuh apapun, kata Fei Yun sambil tertawa. Bai Li Jingwei pun tertawa juga. Itu adalah sebuah kebijaksanaan. Kita hanya harus menunggu mereka memakan umpan, dan dalam kurun waktu kurang dari setengah bulan, mereka semua pasti sudah tertangkap. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Sangguan Fei Yun. Kita akan meminta seseorang untuk membimbing tuanku datang ke tempat ini. Besok, tuanku akan kita undang untuk minum teh bersama. Dengan begitu, dia pasti akan mencari kesempatan untuk menyelesaikan petanya. Lalu setelah keluarga Sangguan menyerang kita akan menarik tuanku untuk pergi menjauh dari masalah ini. Mendengar itu, Fei Yun merenung sebentar lalu kemudian berkata, "Sepertinya Perdana Menteri masih sangat peduli dengan keselamatan tuanku. Sepertinya Anda benar-benar menghargai bakat seperti matahari dan bulan." Tentu saja,
Sebagai seorang Perdana Menteri Kekaisaran, merekrut talenta adalah tugasku, kata Bailey Jingwei sambil tersenyum. Setelah itu, Bailey Jingwei menoleh ke arah Dan Gingseng dan berkata, "Raja Pedang Dan, orang-orang dari keluarga Sangguan sangat akrab dengan kami berdua. Jika kami pergi ke sana itu pasti akan menimbulkan kecurigaan. Karena itu, saya akan minta Anda untuk mengundang tuanku. Bisakah Anda melakukan itu?" Dan Gingseng merenung sebentar lalu perlahan dia mengangguk. Kini di sisi lain, saat ini di ruang rahasia di rumah kuno tempat Sohan berada, di sana para petinggi keluarga Sangguan sedang berkumpul. Di sana ada 3 tetua agung, Sangguan Fei Xiong, dan juga belasan tetua yang memiliki jabatan tinggi di dalam keluarga. Mereka semua juga adalah ahli di ranah Guiyuan yang kuat. Tapi meski begitu wajah mereka kini tampak suram. Fei Xiong kemudian berkata, "Sebelumnya di aula aku berusaha untuk menahan semua kekhawatiran ini. Itu semua untuk menjaga moral dari semua orang. Tapi sekarang semua petinggi ada di sini, dan ada beberapa kata yang sebelumnya tidak bisa aku ucapkan. Aku harus mengatakannya dengan jujur, bahwa situasi kita saat ini tidak terlalu bagus. Apalagi setelah adanya variabel tak terduga yang muncul di luar perkiraan kita." Maksud Patriark adalah Dan Gingseng dan juga Bailey Jingwei, kata salah seorang tetua di sana. Semuanya pun tampak memiliki pemikiran yang sama. Mereka kini tampak suram. Fei Xiong kemudian mengangguk. Dia kemudian berkata, "Benar, 2 orang itu merupakan variabel penghalang terbesar dalam rencana kita kali ini. Sebelumnya Dan Gingseng dikenal sebagai jenius pertama di Shisho, dan kekuatannya pun setara dengan Sangguan Fei Yun. Jika kekuatan mereka berdua digabungkan, maka itu akan menjadi lebih dari 2 kali lipat kekuatan yang sesungguhnya. Belum lagi kehadiran dari bintang kebijaksanaan pertama di Kekaisaran, itu juga semakin memperburuk keadaan. Dengan pemikirannya, dia pasti bisa membuat jebakan ataupun strategi yang sangat memojokkan kita. Jika kekuatan dari ketiga orang ini digabungkan, maka rencana kita tidak akan pernah berhasil." Patriark benar. Bailey Jingwei adalah orang yang telah menghambat ke-4 wilayah dan membuat kita semua menderita selama ratusan tahun. Karena kehadirannya juga, wilayah Zhongzhou berkembang dengan sangat pesat, kata salah seorang tetua di sana. Lalu, salah satu tetua agung pun tampak menghela nafas panjang dan berkata, "Jika kita menyerang mereka sekarang, kita akan mengalami kerusakan yang jauh lebih besar lagi. Karena menghadapi 2 Raja Pedang dan juga Bailey Jingwei, itu adalah hal yang mustahil." Para tetua lainnya pun tampak mengangguk. Mereka bisa membayangkan semua itu. Tapi Fei Xiong kemudian berkata, "Meski begitu, bukan berarti kita sekarang tidak memiliki peluang. Jika sekarang Bailey Jingwei masih tidak mengetahui keberadaan kita, itu akan memberikan kita kesempatan. Kita bisa menyerang mereka dan memberikan kejutan. Bailey Jingwei tidak akan memiliki kesempatan untuk mengendalikan situasi. Itu mungkin akan menjadi kunci kemenangan kita. Tapi bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang kita? Lagi pula dia adalah pemegang kebijaksanaan di Zhongzhou. Bagaimana dia akan diam saja di dalam kegelapan?" kata salah seorang tetua. Fei Xiong kemudian menjawab, "Aku pun masih ragu akan hal itu. Tapi kali ini dia datang hanya untuk mengatur seleksi alkemis demi kesembuhan dari pangeran. Karena itu ada kemungkinan bahwa dia masih tidak menyadari keberadaan kita. Tapi jika dia memang sudah ada di sini,
Bukankah Fei Yun akan mengatakan pada Bai Li Jingwei akan semua yang terjadi belakangan ini? Tetua mungkin tidak mengenal Fei Yun, tapi dia adalah orang yang memiliki harga diri yang tinggi. Jika terjadi sesuatu di wilayahnya, dia tidak akan mungkin memberitahu orang luar, apalagi membiarkan orang luar mengambil tindakan, kata Fei Xiong dengan sangat yakin. Sebagian tetua pun mengangguk ketika mendengar hal itu, dan mereka bisa memahami sikap dari Fei Yun. Tapi karena itu, sekarang mereka terbagi menjadi dua kubu, di mana kubu pertama adalah mereka yang ingin melanjutkan rencana ini. Tapi kubu yang kedua adalah mereka yang tidak ingin melanjutkannya. Mereka memilih untuk menunda sampai dan King Shen dan Bai Li Jingwei pergi dari tempat itu. Tapi yang menjadi pertimbangan, jika opsi kedua dipilih, maka mereka akan semakin lama di ibu kota Fei Yun. Dan itu tentu akan menjadi semakin berbahaya. Sama seperti yang Zhou Fan pernah katakan sebelumnya, setiap jam bagi keluarga Sangguan itu adalah ancaman. Karena itu, mereka harus segera menyelesaikan misi mereka dan kemudian meninggalkan tempat ini. Tapi sekarang mereka menjadi bingung. Mereka saling beradu pendapat satu sama lain. Waktu pun berjalan dan tidak ada satupun kesepakatan yang terjadi di sana. Bahkan Fei Xiong pun tidak tahu harus melakukan apa. Dia adalah patriark dan keputusannya bisa saja membuat seluruh keluarga Sangguan hancur. Karena itu Fei Xiong harus memikirkan ini dengan baik-baik. Mereka masih terus berdebat sepanjang malam, sampai akhirnya hari pun berganti. Matahari sudah terbit dan keputusan masih belum dibuat. Fei Xiong mencoba mempercayai bahwa Bai Li Jingwei masih tidak mengetahui keberadaan mereka. Lagi pula, dua mata-mata yang sebelumnya dia kirim pun kembali dengan selamat. Fei Xiong berpikir, jika memang mata-mata itu ketahuan, maka mereka pasti tidak akan bisa kembali. Selain itu, Yulin juga mengatakan padanya kalau Bai Li Jingwei itu benar-benar fokus dalam melakukan seleksi untuk penyembuhan pangeran. Mungkin ini juga akan menjadi kesalahan terbesar dari Fei Xiong karena dia terlalu mempercayai Yulin. Dan di saat kebingungan masih melanda mereka, seorang datang dengan panik. "Patriark, ini buruk, ini sangat buruk. Berani sekali kau datang ke tempat tiga tetua agung tanpa diminta. Kami sekarang sedang mendiskusikan masalah penting. Apa yang membuatmu begitu lancang?" bentak Fei Xiong pada seorang pria yang baru saja datang. Dia adalah penjaga di halaman depan, dan dia juga adalah ahli di ranah Soul Fusion. Pria itu kini tampak sangat ketakutan. Dia dengan tubuh gemetar kemudian berkata, "Patriark, ada orang tua di depan." "Orang tua? Apa kau gila? Hanya karena satu orang tua kau menjadi begitu panik?" "Tidak, Patriark. Tapi identitas orang tua ini bukanlah orang biasa. Dia mengatakan kalau dirinya adalah Raja Pedang Pembunuh Naga dan King Seng." "Apa?" Semua orang terkejut mendengar hal itu. Fei Xiong pun tidak bisa menahan dirinya untuk gemetar. Lalu dia buru-buru berkata, "Apa orang tua itu datang sendiri? Apa Sangguan Fei Yun datang bersamanya?" Pria itu segera menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak, Patriark. Dia datang seorang diri. Dia mengatakan kalau dia kesini untuk bertemu dengan tuanku. Lalu nona muda memintaku untuk memberitahu Anda." "Dasar idiot. Jika memang dia ingin bertemu dengan Gu Yifan, maka panggil Gu Yifan. Untuk apa kau datang kemari? Cepat pergi dan beritahu Gu Yifan," bentak Fei Xiong. Pria itu terkejut dan segera mengangguk. Dia langsung berlari menuju kamar Zhou Fan.
Kini keringat dingin mengalir di kepala Fei Xiong. Dia sama ketakutannya dengan pria yang sebelumnya datang. Lalu perlahan dia kemudian berkata pada yang lain, "Ayo awasi halaman depan dari jauh." Semua orang mendengarkan itu dan langsung mengangguk, lalu mengikuti Fei Xiong. Di halaman depan, di sana, dan King Seng tampak memegang gelas berisi teh di tangannya. Lalu di sampingnya itu adalah King Yan. Wajahnya kini tampak pucat karena ketakutan. Dan King Seng tahu dengan jelas apa yang dipikirkan oleh King Yan. Lalu dia berkata, "Nonaku, tampaknya kamu sedang sangat gelisah. Jika kamu memang memiliki urusan lain, maka pergilah. Aku bisa menunggu tuanku sendirian di sini." "Oh, tidak mungkin. Saya tidak mungkin begitu tidak sopan dan meninggalkan Raja Pedang sendirian. Jika sepupuku sampai tahu, maka dia pasti akan memarahiku. Jadi lebih baik saya menemani Anda sampai sepupu datang," kata King Yan dengan canggung. Walaupun yang sebenarnya adalah King Yan tidak bisa meninggalkan Dan King Seng sendirian, karena dia khawatir kalau Dan King Seng akan pergi ke halaman belakang dan kemudian menemukan gerombolan keluarga Sangguan. King Yan kini benar-benar tampak gelisah. Belum lagi Sofan yang tak kunjung datang. King Yan benar-benar mengutuk terus-menerus di dalam hatinya. Dan King Seng tahu apa yang dipikirkan oleh King Yan. Lalu dia kemudian berkata lagi dengan ringan, "Nonaku, kamu benar-benar sopan. Tapi aku saat ini cukup senggang dan tidak terburu-buru. Jadi perlakukan saja aku seperti orang tua pada umumnya. Kamu tidak perlu terlalu sopan. Atau justru malah aku yang merasa tidak enak karenanya." Raja Pedang Pembunuh Naga benar-benar rendah hati. Bagaimana Anda bisa disamakan dengan orang tua biasa? Anda adalah eksistensi yang tidak bisa diukur seperti orang tua pada umumnya, kata King Yan sambil tertawa canggung. Tapi Dan King Seng melambaikan tangannya dan kemudian dia tertawa terbahak-bahak. "Jika memang itu masalahnya, maka aku tidak akan menghalangi nonaku yang ingin menemaniku. Karena tuanku juga masih belum datang, bagaimana kalau nonaku menemani orang tua ini melihat halaman belakang?" Dan King Seng kemudian bangun lalu berjalan ke arah halaman belakang. Tunggu Raja Pedang. Tempat ini sudah cukup tua dan tidak ada hal menarik seperti di istana Raja Kota. Saya rasa tidak akan ada yang menarik perhatian Anda." "Hah, tidak mungkin. Lagi pula tempat ini adalah milik dari alkemis kelas 11 yang langka. Bahkan jika tempat ini sudah sangat tua pun, aku yakin masih ada sesuatu hal yang menarik di sini," kata Dan King Seng sambil tertawa. Dia kembali melangkah ke arah halaman belakang. King Yan benar-benar kehabisan kata-kata. Dia kini tampak sangat ketakutan. "Raja Pedang, di belakang sungguh tidak ada apapun. Akan lebih baik jika Anda minum teh di sini dan saya akan menemani Anda." "Oh, nonaku, ada apa denganmu? Kamu tampak begitu pucat. Sekarang apakah sakitmu kambuh lagi?" kata Dan King Seng sambil menoleh ke belakang. Iya, saya rasa tubuh saya mulai agak melemah." "Jika memang begitu, maka segeralah kembali dan minum pilmu. Kamu bisa beristirahat. Kamu tidak harus menemani orang tua ini. Aku hanya ingin berjalan-jalan sebentar," kata Dan King Seng. Dia benar-benar mempermainkan King Yan. King Yan sendiri tampak semakin ketakutan saat melihat Dan King Seng kembali berjalan ke arah halaman belakang. Dia hampir menangis sekarang, apalagi Dan King Seng adalah orang yang sangat kuat. Dan jika dia menyadari ada penghalang besar di halaman belakang, dia pasti akan langsung curiga
dan bisa saja dia menghancurkan semuanya. King Yan ketakutan dan jantungnya berdegup semakin kencang. Tapi di saat itu angin segar berhembus. Lalu sebuah suara memecahkan ketegangan yang ada di sana. Raja Pedang Pembunuh Naga, Anda datang ke rumah tua kami. Ini sungguh adalah sebuah kehormatan. Tapi ada urusan apakah sampai Anda sendiri yang datang kemari? Sepupu, King Yan segera berseru dan berlari ke arah Zhou Fan begitu mendengar suaranya. Dia sangat senang Zhou Fan akhirnya datang. Bahkan jika menurutnya Zhou Fan itu sudah terlambat, tapi itu sungguh tidak menjadi masalah selama identitas keluarga Sangguan masih tetap tersembunyi. King Yan merasa bahwa sekarang semuanya akan baik-baik saja. Zhou Fan melihat King Yan dan kemudian melambaikan tangannya. Yan sepertinya kondisimu kembali tidak stabil. Sekarang kembalilah ke kamarmu dan beristirahatlah. Aku akan menemani Raja Pedang di sini. Oke, kata King Yan dengan penuh semangat. Lalu dia kemudian memberi hormat pada Dan King Sen dan kembali ke kamarnya. Melihat sosok King Yan pergi, dan King Seng kemudian berbalik dan berkata, gadis kecil ini seperti lepas dari sangkarnya. Sepertinya tadi dia sangat ketakutan. Senior sungguh tega menggoda anak kecil, kata Zhou Fan sambil terkekeh pelan. Dan King Sen sendiri mengangkat bahunya dan kemudian berkata dengan acuh tak acuh, kenapa kau menyalahkanku? Lagi pula siapa juga yang menerima tamu di halaman depan dan hanya menyediakan secangkir teh, padahal ada halaman belakang yang luas. Bukankah senior tahu kalau Anda tidak bisa masuk ke halaman belakang sekarang? Jika Anda pergi ke sana maka tidak akan ada yang diuntungkan. Mari kita berbincang di sini, supaya Anda tidak menakut-nakuti orang yang ada di belakang sana. Kenapa? Apa mereka takut pada orang tua ini? Kenapa senior masih bertanya? Sebelumnya penjaga datang padaku dengan wajah ketakutan setengah mati. Lagi pula senior adalah salah satu dari 9 Raja Pedang di Zhongzhou. Kedatangan Anda di tempat ini jelas membuat mereka semua ketakutan. Bahkan sebelum saya datang kemari, saya sempat melihat Fei Xiong tampak gemetar di belakang meja. Mendengar ini Dan King Seng langsung tertawa terbahak-bahak. Lalu dia kemudian kembali duduk di dekat Zhou Fan. Jadi Sangguan Fei Xiong itu ketakutan ketika melihatku? Padahal sebelumnya cukup arogan saat aku datang ke Dongzhou. Bukankah itu adalah hal yang wajar senior? Lagi pula saat senior datang, dia adalah kepala keluarga nomor 1 di Dongzhou. Dan dengan semua kekuatan yang ada di belakangnya, dia tentu tidak menjadi gentar. Tapi hari ini, dia adalah mata-mata di wilayah musuh. Jadi bagaimana mungkin dia berani menyentuh senior? Kata Zhou Fan dengan santai. Dan King Seng pun kembali tertawa. Kata-katamu memang cukup kasar, tapi itu benar. Sekarang identitasnya telah berubah. Karena itulah dia ketakutan. Zhou Fan pun mengangguk, lalu dia melirik Dan King Seng dan berkata, ngomong-ngomong, ada apa senior datang kemari hari ini? Aku datang karena Bali Jingwei memintaku untuk datang. Semuanya sesuai dengan apa yang kau harapkan, kata Dan King Seng sambil melihat Zhou Fan dengan penuh kekaguman di matanya. Kau benar-benar bisa bersaing dengan rubah tua seperti Baili Jingwei. Bahkan kau mengendalikan semuanya secara keseluruhan. Itu sungguh adalah prestasi yang luar biasa, nak. Zhou Fan pun mengangguk perlahan. Waktunya sepertinya sudah dekat, dan sekarang mereka telah memberiku jalan. Ini yang sungguh aku butuhkan. Dasar rubah kecil,
kata Dan Gingseng sambil tertawa. Di sisi lain saat ini para tetua keluarga Sangguan tampak memuji. Patriark, tampaknya Tuan Muda Gu benar-benar melakukan tugasnya dengan baik. Dia bisa tenang di hadapan Raja Pedang Pembunuh Naga. Tidak heran kalau Baili Jingwei dan yang lainnya tidak menemukan celah apapun pada penyamaran mereka. Semua orang dari keluarga Sangguan yang bersembunyi di sudut, mereka kini berada di dalam penghalang. Dan mereka bisa melihat apa yang Dan Gingseng dan Sofan lakukan. Meskipun mereka semua tidak bisa mendengar percakapan dari Sofan dan Dan Gingseng. Tapi melihat keakraban dari kedua orang ini, itu membuat hati mereka semua menjadi tenang. Fei Xiong pun tampak mengangguk dengan puas. Sepertinya mengangkatnya sebagai keponakan bukan hanya tindakan yang benar, tapi juga adalah tindakan yang membawa keberuntungan. Semua orang pun segera mengangguk dan memberi hormat. Patriark memang bijaksana, kata mereka serempak. Di sisi lain Sofan, dia dan Dan Gingseng bicara untuk beberapa waktu. Lalu Sofan kemudian memanggil King Yan lagi. Dan setelah menjelaskan tujuan dari kedatangan Dan Gingseng, mereka berdua pun kemudian pergi menuju istana dan meninggalkan King Yan. King Yan masih sendirian di sana. Lalu Fei Xiong keluar dari penghalang dan menghampiri King Yan. Yan apa yang terjadi? Kenapa Dan Gingseng membawa Yifan bersamanya? Oh, ayah, baru saja Dan Gingseng datang untuk mengundang tuanku ke istana. Sepertinya mereka sangat menghargai bakat dari tuanku. Dan ini juga menjadi kesempatan untuk dia menyelesaikan petanya. Kita hanya harus menunggu saat ini, kata King Yan. Mendengar itu Fei Xiong pun mengangguk. Sepertinya Dan Gingseng pun tidak menyadari keberadaan kita di tempat ini. Benar Patriark, lagi pula kita sudah menempatkan penghalang besar di sana, jadi kita tidak akan ketahuan, kata salah seorang tetua. Ya, aku yakin itu, kata Fei Xiong. Lalu kemudian mata Fei Xiong tampak cerah dan dia berkata lagi, sekarang keputusan telah dibuat. Melihat keakraban dari Dan Gingseng dan juga Sofan, mereka pasti terkecoh dan menurunkan kewaspadaan. Dengan begitu setelah Yifan kembali, kita akan mulai penyerangan tahap kedua. Semua orang-orang segera mengepalkan tangan mereka dan kemudian berkata, baik Patriark. Fei Xiong kini tampak tersenyum dengan puas. Tapi di belakang, Yulin juga tampak menyeringai. Dia seolah-olah memiliki pikirannya sendiri. Di sisi lain, Sofan akhirnya sampai di istana Raja Kota. Tapi penyambutan kali ini benar-benar berbeda. Semua penjaga langsung membungkukkan badan dan melihat ke arah mereka. Hormat Raja Pedang, Pembunuh Naga, dan tuanku yang terhormat, teriak mereka semua. Sofan menyadari bahwa statusnya sekarang sebagai alkemis kelas 11 rupanya hampir disetarakan dengan Raja Pedang. Sofan kemudian menoleh ke samping. Dan Gingseng hanya mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh. Lalu kemudian mereka pun berjalan masuk. Setelah mereka sampai di sebuah paviliun, di sana terlihat Baili Jingwei dan Sangguan Fei Yun yang tengah duduk bersama. Lalu melihat kedatangan Sofan, Fei Yun segera bangun dan menyambutnya. Ah tuanku, akhirnya Anda datang juga ke istanaku. Fei Yun tampak tertawa sambil menghampiri Sofan. Sofan segera membungkukkan badan dan berkata, Raja Pedang Fei Yun, maafkan saya telah membuat Anda menunggu. Ada beberapa urusan yang harus saya selesaikan di rumah. Jika saya tahu Raja Pedang ingin menemui saya, maka saya pasti akan segera datang ke tempat ini. Hahaha, tuanku terlalu sopan, kata Fei Yun sambil tertawa. Lalu kemudian dia meraih bahu Sofan dan berkata lagi, tuanku, dalam 4 atau 5 hari lagi Anda akan pergi ke ibu kota bersama dengan Perdana Menteri. Dan dengan kemampuan Anda
Anda pasti bisa menjadi kepala alkemis dengan sangat mudah. Lalu Anda akan secara pribadi melayani Yang Mulia Kaisar Raja Pedang yang tak terkalahkan. Lalu akan sangat sulit bagi saya untuk bertemu dengan tuanku. Karena itu selagi ada waktu, saya ingin sedikit memberikan sambutan untuk Anda. Sofan terlihat tersenyum dan segera mengepalkan tangannya. Raja Pedang terlalu sopan. Saya benar-benar tidak berani mengabaikannya. Sofan tahu benar apa yang sedang Wei Yun lakukan. Terlepas dari siasatnya untuk menangkap keluarga Sangguan, dia pasti berharap kalau Sofan akan mendaki ke langit dan menjadi alkemis nomor 1 di kekaisaran. Lalu jika itu terjadi, semua orang pun pasti ingin berhubungan baik dengannya, termasuk dengan Raja Pedang Wei Yun. Tapi itu tidak akan terjadi dengan mudah. Sofan kini tampak menyeringai. Setelah itu Sofan kemudian menoleh ke kanan dan ke kiri seolah dia sedang mencari sesuatu. Di saat itu, sebuah suara kembali terdengar. Aku tidak percaya bahwa Raja Pedang Wei Yun yang selalu menyendiri sekarang bahkan memperlakukan orang lain dengan baik. Apakah ini tanda-tanda akhir zaman? Kata Bai Li Jingwei sambil menggoda Wei Yun. Dia kemudian berjalan ke arah mereka berdua. Sangguan Wei Yun masih tampak ingin melanjutkan permainan ini. Dia kemudian memeluk bahu Sofan dan berkata, "Perdana Menteri Bai Li, apa maksud Anda? Tidak peduli apapun itu, tuanku adalah seorang jenius dari wilayahku. Sebagai seorang raja akan sangat wajar jika aku mendekatinya. Tolong jangan gunakan aturan kekaisaran di tempat ini. Bahkan jika Anda menghargai bakat, aku pun sama." Raja Pedang Wei Yun, saya tidak tahu apakah tempat ini memiliki tempat yang indah atau tidak. Tempat yang tidak bisa dilihat oleh orang awam. Tiba-tiba Sofan memotong ucapan mereka berdua, dan dia membuat Wei Yun serta Bai Li terkejut. Jika yang mengatakan hal ini adalah orang asing, maka dia pasti sudah dieksekusi di tempat. Lagi pula memotong pembicaraan antara Raja Pedang dan Perdana Menteri itu adalah sebuah dosa. Tapi sekarang kasusnya berbeda. Sejak awal mereka tahu tujuan dari Sofan yaitu untuk menyelidiki seluruh istana. Dan mereka juga memang ingin membiarkan Sofan melakukannya. Jadi meski Sofan mengatakan itu, mereka tidak bisa marah. Wei Yun kini tampak termenung sesaat. Dia sebenarnya ingin membawa Sofan berkeliling dan melihat keempat tempat rahasia lainnya. Tapi Sofan memotong dan langsung masuk ke tempat terakhir yang ingin dia tunjukkan. Ya, tapi tidak ada masalah. Melewatkan foreplay dan langsung masuk ke bagian inti juga akan menyingkat waktu. Karena itu Wei Yun pun tertawa. Tentu saja ada. Tuanku, mari. Saya akan menunjukkan pada Anda. Tempat ini adalah tempat paling indah di daerah ini. Bahkan tempat ini sebanding dengan pavilion Lieyin di ibu kota kekaisaran. Jika Anda melihatnya, Anda pasti akan terkagum dan melupakan semua masalah hidup Anda. Sungguh? Bisakah Anda menunjukkan itu pada saya? Kata Sofan dengan penuh semangat. Dan Wei Yun pun segera mengangguk. Lalu akhirnya mereka berdua pun pergi meninggalkan tempat itu. Di sana hanya tersisa Dan Gingseng dan juga Bai Li Jingwei. Lalu Dan Gingseng berkata, "Perdana Menteri, kamu dan Raja Pedang Wei Yun benar-benar pandai dalam bersandiwara. Tapi tampaknya tidak dengan tuanku." Dia benar-benar tanpa basa-basi langsung mengatakan tujuan utamanya. "Bukankah ini akan jauh lebih mudah untuk kita?" Benar sekali. Kami memang tidak menyangka kalau tuanku akan langsung mengatakan hal itu. Tapi itu juga menunjukkan bahwa sebenarnya tuanku hanyalah seorang alkemis. Dia bukanlah mata-mata. Justru ini cukup melegakan bagiku sekarang, kata Bai Li Jingwei sambil tertawa puas. Tapi Dan Gingseng memiliki pemikiran yang berbeda. Dia tahu semuanya, dan Bai Li Jingwei tidak ada bedanya dengan anak-anak yang bermain di telapak tangan Sofan.
Sofan memang sengaja bertingkah polos untuk menyembunyikan niat yang sebenarnya. Dan itu benar-benar tidak disadari oleh Bailey Jingwei. Sekarang Dan Gingseng justru malah mendapatkan hiburan yang menarik. Dia tidak sabar akan apa yang ingin dilakukan Sofan selanjutnya. Jadi setelah itu Dan Gingseng dan Bailey Jingwei kemudian berjalan bersama. Mereka menyusul Sofan serta Fei Yun. Dan di part berikutnya kita akan membahas tentang Gua Angin Surga dan Bumi. Jadi see you again di next video. Dan hari ini Ane perjalanan untuk kembali ke tanah rantau. Semoga lancar sampai tujuan dengan selamat. Mohon doanya juga dari rekan-rekan. Terima kasih dan bye.